Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iminasya Nabilah dengan NIM 2536746 dari program studi bisnis digital. Kali ini saya akan menyampaikan materi ke-11 dan 12, yaitu fungsi, parameter, dan nilai balik dalam pemrograman. Yang pertama, apa itu fungsi? Fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk menyelesaikan tugas tertentu, membantu membuat program lebih rapi, terstruktur, dan mudah diperbaiki. Dapat dipanggil berkali-kali tanpa menulis ulang kode. Kemudian yang kedua, fungsi dalam masalah nyata. Fungsi dalam masalah nyata, contoh masalah dari fungsi di dunia nyata yaitu menghitung los bangun, mengonversi suhu, mengecek apakah angka ganjil atau genap, semua dapat dibuat sebagai fungsi untuk mempermudahkan pemanggilan. Kemudian fungsi tanpa parameter. Fungsi tanpa parameter, fungsi ini tidak membutuhkan input dari pengguna atau program lain. Biasanya digunakan untuk melakukan tugas yang tetap, seperti menampilkan menu, memberi pesan, atau mereset nilai. Fungsi tanpa parameter efektif saat proses yang dilakukan tidak bergantung pada data luar. Kemudian fungsi dengan parameter. Parameter memungkinkan fungsi menerima input dari luar sehingga lebih fleksibel. Parameter membuat fungsi bisa digunakan pada banyak kondisi dan data berbeda tanpa mengubah struktur kode. Parameter dapat lebih dari satu dan harus memiliki tipe data yang jelas. Parameter A dan B menentukan nilai yang diproses fungsi. Kemudian passing parameter by value. Metode ini mengirim salinan nilai variabel ke fungsi. Perubahan yang terjadi dalam fungsi tidak memengaruhi variabel asli. Digunakan ketika data asli tidak boleh merubah atau hanya ingin memproses nilai sementara. Nilai asli variabel yang dikirim tidak berubah karena hanya salinan yang dipakai. Kemudian, passing parameter by referensi. Mengirim alamat memori variabel asli ke fungsi. Mengubah di dalam fungsi akan langsung mengubah nilai variabel asli. Cocok digunakan untuk mengubah nilai variabel secara langsung. Menghemat memori saat menangani data besar, mengembalikan lebih dari satu nilai, variabel yang dikirim akan benar-benar berubah nilainya karena fungsi bekerja langsung pada memorinya. Kemudian fungsi tanpa nilai balik atau void. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun, digunakan untuk tugas yang hanya menghasilkan output seperti menampilkan teks, mengubah variabel global, atau menyimpan data. Cocok untuk operasi yang tidak membutuhkan hasil perhitungan. Kemudian fungsi dengan nilai balik, menghasilkan suatu nilai setelah proses selesai, wajib menggunakan pernyataan return. Tipe data nilai balik harus sesuai dengan hasil yang dikembalikan. Fungsi ini mengembalikan nilai deksimal sehingga tipe data yang digunakan ada float. Kemudian menentukan tipe data nilai balik. Pertama, pemilihan tipe data harus mempertimbangkan 1. Jenis data yang dihasilkan, yaitu angka bulat, desimal, teks, logika. Kemudian yang kedua, kebutuhan akurasi perhitungan. Yang ketiga, kesesuaian dengan tipe data parameter. Contoh penerapannya adalah int hitung umur, bool cek prima, string kategori nilai, double akar kuadrat. Kemudian perbedaan fungsi dengan return dan tanpa return. Yang pertama, fungsi tanpa return atau void tidak hanya menghasilkan nilai, hanya menjalankan proses. Biasanya digunakan untuk menampilkan sesuatu atau memodifikasi data global. A. Fungsi dengan return menghasilkan nilai tertentu, hasil dapat disimpan, proses kembali atau ditampilkan. Sangat penting dalam perhitungan dan logika yang membutuhkan output spesifik. Segitu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.